Selamat pagi semuanya, kembali lagi di channel YouTube Kartika and Associates Law Firm. Saya di sini Ajeng Aurelia Kirunisa akan membahas mengenai penetapan ahli waris golongan Tionghoa melalui pengadilan negeri. Baik, di era pandemi COVID pada saat ini banyak orang yang kehilangan anggota keluarganya, seperti pada orang tua, saudara, atau nenek dan kakek. Nah, banyak juga nih orang-orang yang belum tahu bagaimana sih cara mengurus bukti tanda ahli waris bahwa kita sebagai ahli waris dari orang-orang yang meninggal tersebut. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih mengenai pengertian penetapan ahli waris. Menurut pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pewarisan itu terjadi secara otomatis apabila adanya kematian dari pewaris, yaitu peralihan tersebut kepada ahli waris. Nah, di Indonesia sendiri ada 3 sistem hukum yang berlaku mengenai pewarisan. Pertama, ada hukum Islam. Hukum Islam ini diatur dalam kompilasi hukum Islam, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebar luasan kompilasi hukum Islam. Yang kedua, untuk golongan Barat atau Eropa atau Tionghoa berlaku buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kebendaan. Yang ketiga, yaitu hukum adat, di mana ini digunakan oleh masyarakat hukum adat yang masih bersifat kental dan menggunakan hukum adat dalam kesehariannya. Oke, selanjutnya ada ahli waris. Ahli waris ini merupakan orang-orang yang berhak atas harta warisan dari pewaris tersebut. Selanjutnya, ahli waris tersebut haruslah membuat suatu penetapan, yaitu penetapan ahli waris yang memiliki pengertian itu sebuah proses menentukan status kewarisan seseorang sebagai ahli waris dari pewaris tersebut. Selanjutnya, di Indonesia sendiri, apa sih peraturan yang mengatur mengenai landasan penetapan ahli waris di Indonesia? Yang pertama, ada Peraturan Menteri Negara Agraria Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga dari Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Yang kedua, ada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Perdata Khusus dan Perdata Umum, Buku 2, Mahkamah Agung. Nah, dengan adanya peraturan-peraturan yang telah sebutkan sebelumnya, bagaimana sih cara ahli waris itu untuk melakukan atau membuat suatu tanda bukti ahli waris bagi ahli waris yang bergolongan pribumi, Tionghoa, atau Timur Asing? Oke, yang pertama, untuk golongan pribumi, para ahli waris itu dapat membuat surat keterangan ahli warisnya di kelurahan, yang nantinya surat keterangan ahli waris tersebut dikuatkan oleh kecamatan. Nah, untuk pembuatan surat keterangan ahli waris ini, umumnya pada golongan pribumi tidak melakukan pengecekan wasiat terlebih dahulu. Untuk golongan pribumi ini, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh para ahli waris, yaitu syarat yang berikut ini. Yang kedua, untuk golongan Timur Asing, para ahli waris ini dapat membuat tanda bukti ahli waris di Balai Harta Peninggalan, yang mana sebelum Balai Harta Peninggalan membuat surat keterangan waris ini, akan dilakukan pengecekan wasiat dahulu atas nama pewaris ke Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bidang administrasi dan hukum umum, dan selanjutnya para ahli waris haruslah memenuhi syarat-syarat berikut ini. Oke, yang terakhir, untuk golongan Tionghoa dapat dibuat suatu akta keterangan waris di notaris dalam bentuk akta notaris berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk sebelum membuat akta keterangan waris tersebut, para ahli waris diharuskan untuk melakukan pengecekan wasiat atas nama pewaris ke Direktorat Jenderal Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang mana pengecekan itu dilakukan oleh notaris yang ditunjuk oleh para ahli waris. Selanjutnya, dalam membuat akta keterangan waris pun dibutuhkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris, yaitu syarat-syarat berikut ini. Nah, selanjutnya
Untuk orang-orang yang bergolongan Tionghoa non-Muslim, bagaimana sih cara melakukan penetapan di pengadilan negeri? Untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, ahli waris harus mengikuti prosedur-prosedur seperti berikut ini. Nah, ada satu contoh kasus, yaitu dalam suatu keluarga, itu Ibu B dan Bapak H, itu melakukan perkawinan di tahun 1970, yang mana kita ketahui Undang-Undang Perkawinan itu ada di tahun 1974. Nah, setelah dilakukan perkawinan di tahun 1970, Ibu B dan Bapak H ini memiliki anak yang bernama Ibu Y dan Bapak J, yang mana anak tersebut statusnya menjadi anak luar kawin dari kedua orang tuanya. Nah, untuk anak luar kawin ini bagaimana sih melakukan tanda bukti ahli waris? Ahli waris tersebut atau anak luar kawin dari orang tua tersebut melakukan atau mengajukan suatu penetapan ke pengadilan negeri, yaitu penetapan ahli waris yang menentukan status kewarisan dari anak luar kawin tersebut atau dari ahli waris tersebut. Nah, yang mana hakim itu melakukan saran atau memberikan saran kepada ahli waris tersebut untuk mencabut permohonan tersebut. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menyarankan para ahli waris ini untuk mencabut permohonan? Jadi menurut buku 2, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, dikatakan bahwa tidak boleh atau dilarang untuk melakukan suatu permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan negeri. Sehingga untuk melakukan penetapan ahli waris di pengadilan negeri itu harus dilakukan dengan sebuah gugatan ahli waris. Selanjutnya, bagaimana sih cara membuat tanda bukti ahli waris selain melalui gugatan melalui pengadilan negeri? Yaitu dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2021 yang mengatur mengenai surat tanda bukti ahli waris dapat dilakukan di dalam slide berikut ini. Oke, kesimpulan dari video kali ini adalah bahwa di Indonesia terdapat 3 golongan dalam pewarisan, yaitu golongan pribumi, yang mana surat keterangan warisan tersebut dibuat di kelurahan dan dikuatkan oleh kecamatan. Yang kedua, untuk golongan Tionghoa, akta keterangan waris dibuat di hadapan notaris dan dalam bentuk akta notaris, yang mana sebelumnya harus dilakukan pengecekan wasiat atas pewaris terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk yang ketiga, itu ada golongan Timur Asih, yaitu surat keterangan waris dibuat di Balai Harta Peninggalan dengan melakukan pengecekan wasiat terlebih dahulu. Untuk pembuatan tanda bukti ahli waris tersebut, haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan terlebih dahulu. Selain itu, untuk melakukan penetapan ahli waris di pengadilan negeri untuk golongan Tionghoa non-Muslim, dapat dilakukan melalui sebuah gugatan di pengadilan negeri, itu gugatan ahli waris, yang mana nantinya akan menentukan status kewarisan seseorang dan pembagian waris untuk para ahli waris. Sekian video dari Kartika and Associates Law Firm kali ini. Semoga mengedukasi rekan-rekan semuanya. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel YouTube dari Kartika and Associates Law Firm. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.